Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa dengan NIM 200504017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai salah satu kasus dalam perjanjian kerja laut, di mana saya di sini akan menganalisis putusan nomor 7 garing PDT titik sus strip PHI garing 2018 garing PN Ambon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Hukum Dagang Maritim. Baiklah, tanpa membuang waktu, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas para pihak yang terlibat di dalam kasus ini, di mana penggugat itu bernama Christian Maeloa, berumur 66 tahun, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Jalan CHR, Marta Tiahau, RT 01 RW 01, Desa Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Sedangkan tergugat merupakan PT Pelayaran Nasional Indonesia, CQ PT Pelayaran Nasional Indonesia, Cabang Ambon, berkedudukan di Jakarta, yang diwakili oleh Ganevi dalam kedudukannya sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum sesuai Akta Notaris Ida Adiningsi SH nomor 1 tanggal 6 Agustus 2018 yang beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 14 Jakarta Pusat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai duduk perkara, yakni sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat merupakan pekerja pada tergugat sejak tanggal 16 Januari 2016 sebagai mu'alim 1 pada kapal Sabuk Nusantara 33 milik tergugat. 2. Bahwa penggugat telah bekerja selama 1 tahun 9 bulan dengan yang berlangsung terus-menerus tidak pernah terputus, maka seharusnya hubungan kerja antara penggugat dan tergugat adalah berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau menetap sebagaimana diatur pada pasal 60 hingga pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian, bahwa selama penggugat bekerja kepada tergugat, hak-hak yang diterima oleh penggugat berupa upah sebesar Rp14.568.308 per bulan, dengan pembayaran upah terakhir sebesar Rp5.341.712 untuk 11 hari kerja pada bulan September. 4. Bahwa pada bulan September 2017, tergugat secara sepihak telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap penggugat dengan dan atau tanpa suatu alasan yang jelas dengan cara melakukan mutasi turun atau sign off tanpa sepengetahuan penggugat pada tanggal 7 September 2017 sesuai surat mutasi atau mutation letter nomor 833 garing PL garing PKL garing PWA garing 2017. 5. Bahwa oleh karena tindakan tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap penggugat secara sepihak dengan dan atau tanpa alasan yang jelas, maka diwajibkan oleh tergugat untuk membayar hak-hak penggugat sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, 6. Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh tergugat, penggugat telah berupaya melakukan penyelesaian secara bipartit namun tidak menghasilkan kesepakatan karena tergugat tidak memberikan jawaban. 7. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara bipartit gagal membuat persetujuan bersama, maka penggugat menempuh upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku, akan tetapi tidak juga tercapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karenanya, mediator pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku mengeluarkan surat nomor 565/289 perihal anjuran tanggal 29 Maret 2018 yang menganjurkan: 1. Tergugat untuk dapat mempertimbangkan kembali untuk mempekerjakan penggugat sesuai dengan jabatan dan posisi semula. Kedua, pihak tergugat membayar total 67 juta sekian. Dan yang ketiga adalah agar masing-masing pihak memberikan jawaban atas anjuran selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari setelah diterimanya anjuran ini. Kedelapan, bahwa terhadap surat mediator hubungan internasional nomor 565/289 perihal anjuran tanggal 29 Maret 2015, tergugat tidak memberikan tanggapan atas anjuran sehingga dinyatakan menolak anjuran tersebut. Kemudian, bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh penggugat sebagaimana disebutkan dalam peraturan ketenagakerjaan, yaitu upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit dan mediasi, tidak tercapai kesepakatan,
maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mempertahankan hak dan kepentingan penggugat, patut dan layak menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon guna memberikan kepastian hukum pada penggugat, sebab penggugat tidak pernah diberikan pesangon berupa hak-hak penggugat sesuai aturan yang berlaku, juga tidak disertai dalam program pensiun. 10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas telah jelas bahwasannya tindakan tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan penggugat, melainkan karena penolakan tergugat untuk mempekerjakan atau memberi pekerjaan kepada penggugat dengan alasan yang tidak jelas, di mana hal tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi penggugat, yakni kehilangan pekerjaan yang berarti kehilangan penghasilan. Oleh karena itu, adalah pantas dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial menghukum tergugat untuk membayar uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang pengganti hak sesuai dengan pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada penggugat. 11. Bahwa apabila tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut, oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atau duangsong kepada penggugat sebesar 5 juta rupiah untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna. Selanjutnya, adapun tuntutan penggugat antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dan tergugat. Kemudian 3. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku nomor 565/289 tanggal 29 Maret 2018 adalah sah dan dapat diterima. Kemudian, menghukum dan mewajibkan tergugat untuk membayar uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang pengganti hak sesuai dengan pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada penggugat seperti yang dijelaskan sebelumnya. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau duangsong kepada penggugat sebesar 5 juta rupiah untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna. Yang terakhir adalah menghukum tergugat untuk menanggung biaya yang timbul di dalam perkara ini. Sementara itu, terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat, tergugat mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk antara lain 1. Di dalam eksepsi, menerima eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya, kemudian menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau NO. Kemudian di dalam pokok perkara, yakni menolak anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku nomor 565/289 tanggal 29 Maret 2018 untuk seluruhnya. Kemudian menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan bahwasannya gugatan penggugat tidak dapat diterima. Terhadap kasus yang diajukan, majelis hakim memutuskan 1. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Kemudian di dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Kedua, menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat terhitung sejak tanggal 11 September 2017. Kemudian, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang pengganti hak sesuai dengan pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang totalnya mencapai Rp67.104.216. Kemudian, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Kelima, membebankan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada negara sebesar Rp225.000. Analisis putusan.
Diketahui bahwa penggugat merupakan pekerja tergugat sebagai mualim 1 pada kapal Sabuk Nusantara 33 milik tergugat sejak tanggal 6 Januari 2016 sebagaimana perjanjian kerja laut atau PKL nomor PK 301 PKL ABN 4 18 2016 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja antara tergugat dengan penggugat berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Perjanjian kerja laut sendiri menurut pasal 395 KUHD merupakan perjanjian yang bersifat khusus di mana perjanjian kerja laut merupakan perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal di satu pihak dan seorang pihak lain dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk bertindak di bawah pengusaha itu melakukan pekerjaan dengan mendapat upah sebagai nahkoda atau anak buah kapal. Namun, fakta yang terungkap dalam proses persidangan justru membuktikan hal sebaliknya, di mana majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan di antaranya adalah bukti 2 perjanjian kerja waktu tertentu yakni Perjanjian Kerja Laut nomor PK 301 PKL ABN 4 18 2016 tanggal 6 Januari 2016 yang berlaku selama 6 bulan dengan masa percobaan penggugat 3 bulan dan Perjanjian Kerja Laut nomor PK 301 PKL ABN 2017 tanggal 1 September 2017 yang berlaku selama 3 bulan dengan masa percobaan penggugat 3 bulan. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja yang memiliki perjanjian kerja laut antara penggugat dan tergugat hanya pada tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan 5 Juli 2016 dan tanggal 1 September 2017 sampai dengan 30 November 2017. Sehingga terdapat fakta antara tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan 31 2017 tidak terdapat adanya perjanjian kerja laut dalam hubungan antara penggugat dan tergugat sebagaimana diisyaratkan di dalam pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 84 tahun 2013 yang berbunyi bahwa perjanjian kerja laut wajib dibuat oleh pemilik kapal atau agen yang mewakili sebelum melakukan penempatan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaut. Sehingga tanpa adanya bukti surat perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT antara tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017, padahal fakta hukumnya terjadi hubungan kerja dengan penggugat, maka berdasarkan pasal 59 ayat 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengakibatkan hubungan kerja antara penggugat dan tergugat demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kemudian, tergugat yang telah mensyaratkan masa percobaan kerja selama 3 bulan kepada penggugat menjadikan perjanjian kerja yang dibuat oleh penggugat dan tergugat bertentangan dengan pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Kemudian, menimbang ketentuan pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Cap 100 Men 6/2004 yang mengatur bahwa pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca, sehingga majelis hakim berpendapat bahwasannya penjelasan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka jabatan sebagai mualim 1 pada kapal Sabuk Nusantara 33 milik tergugat merupakan pekerjaan yang bersifat terus-menerus, tidak terputus dan tidak dibatasi waktu, sehingga berdasarkan pasal 59 ayat 7, maka majelis hakim berpendapat bahwa hubungan kerja penggugat dengan tergugat demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, terhitung sejak awal terjadinya perjanjian kerja dilakukan pada tanggal 6 Januari 2016. Hal ini mematahkan argumen tergugat yang berpendapat bahwa perjanjian kerja laut yang dilakukan dengan penggugat bersifat kontrak kerja yang sifat jangka waktu tertentu yang tidak melahirkan suatu kewajiban hukum bagi tergugat untuk membayar ganti rugi bagi pembayaran uang pesangon dan ataupun uang penggantian hak.
Maka dapat disimpulkan bahwa putusan majelis hakim untuk menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang pengganti hak sesuai dengan pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah sangat tepat dan tidak terdapat kekeliruan di dalamnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.